Shalom, selamat pagi, selamat mengikuti Menara Doa Pagi. Senang ketemu Bapak Ibu kembali setiap hari di jam 5 pagi waktu Indonesia Barat. Kita selalu mencari Tuhan lebih dahulu. Mari kita mencari Tuhan lebih dahulu dan percayalah kalau kita mencari Tuhan lebih dahulu, maka Tuhan akan tambahkan sekaliannya kepada kita. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Taruhkan pengharapanmu kepada Tuhan, jangan kepada manusia. Pasti kecewa kalau kepada manusia, tapi taruhkan seluruh pengharapanmu, pondasi hidupmu hanya kepada Tuhan Yesus. Engkau tidak akan pernah kecewa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami bisa mengikuti Menara Doa Pagi karena kasih karunia Tuhan. Berkatilah semua tim yang ada di tempat ini dan semua yang mengikuti Bapak Ibu dimanapun mereka mengikuti Menara Doa Pagi ini. Diberkati Tuhan, ditolong Tuhan, dikuatkan Tuhan dengan firman Allah. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus kami percaya mereka yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang miskin diperkaya, yang bodoh diberi hikmat dan pengetahuan, yang putus asa diberikan pengharapan dan kekuatan baru. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Syukur kami kepada-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Tiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tenanglah kini Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh, tanganku dipegang teguh. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita bersyukur. Engkaulah Tuhan pembimbing kami.
Kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami berterima kasih buat segala kebaikan-Mu, Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu, buat segala pertolongan-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu, buat pertolongan-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Segala pujian, segala hormat hanyalah bagi-Mu selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kau selalu punya cara untuk menolong kami. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Bapa di sorga, dalam Tuhan Yesus kami dengarkan firman-Mu. Amin. Shalom Bapak Ibu. Hari ini kita bertemu kembali untuk mengikuti Menara Doa Pagi. Apabila Bapak Ibu belum subscribe, saya berharap Bapak Ibu bisa subscribe dan membagikan link ini kepada banyak orang. Dengan Bapak Ibu terlibat membagikan link ini, Bapak Ibu sudah terlibat di dalam pemberitaan firman Tuhan. Hari ini kita akan diberkati. Saya akan membawa tema berhenti menghukum diri sendiri. Ini temanya, berhenti menghukum diri sendiri. Kenapa kita harus berhenti menghukum diri sendiri? Karena kita sudah menerima pengampunan dari Tuhan. Di dalam Alkitab 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Saudara, ada orang yang berkata, saya percaya Tuhan mengampuni saya. Tetapi dalam praktiknya, ia masih terus menghukum dirinya sendiri. Ia terus mengingat kegagalannya, terus mengingat kesalahan masa lalu, mengingat dan terus berkata, saya bodoh, kenapa saya mau, saya gagal, saya hancur, saya tidak layak, saya tidak akan pernah berubah, saya sudah terlalu jauh jatuh dalam dosa. Saudara, orang-orang begini adalah orang yang belum menerima pengampunan Tuhan yang benar. Kalau saya menerima pengampunan Tuhan yang benar, maka Tuhan mau saya bisa berdamai dengan masa lalu saya. Saya tidak lagi mengingat-ingat kegagalan masa lalu, kesalahan masa lalu, kebodohan masa lalu, pilihan-pilihan masa lalu yang salah apapun itu. Jangan lagi mau tinggal dengan masa lalu. Berdamailah dengan dirimu. Dengan cara jangan lagi engkau menghukum dirimu sendiri. Karena Tuhan telah mengampunimu.
Terimalah pengampunan Tuhan yang sempurna. Ibrani 10 ayat 17 dikatakan, aku tidak mengingat-ingat dosa masa lalumu. Aku tidak mengingat-ingat kesalahan masa lalumu. Kalau Tuhan sudah tidak lagi mengingat dosa masa lalu kita, kalau Tuhan tidak lagi mengingat kesalahan masa lalu kita, kenapa kita masih mau tinggal dan mengingat masa lalu kita yang salah? Mengingat, bahkan terintimidasi dengan kesalahan masa lalu. Saya pernah mengalami ini. Kenapa itu kulakukan Tuhan? Kok bodoh kali aku, kenapa aku jatuh, kenapa aku salah, kenapa aku melakukan ini, kenapa aku mauin. Tuhan, aduh aku salah. Padahal itu sudah puluhan tahun yang lalu muncul di pikiran saya. Kenapa aku seperti itu? Jangan, saya pernah mengalami itu. Sekarang Tuhan mau engkau freedom, merdeka, bebas, hidup dengan kemerdekaan dari Tuhan. Sehingga engkau tidak perlu tinggal dengan masa lalumu. Ambil pelajaran itu betul dari masa lalu. Tapi engkau tidak boleh tinggal di masa lalu. Karena kau hidup dengan masamu saat ini. Tuhan mau kita hidup dengan masa kita saat ini. Sedang ada yang Tuhan kerjakan. Salah apa engkau di masa lalu. Segagal apa engkau semasa lalu. Sebodoh apa, trauma apa yang kau alami. Pilihan apa yang paling membuat engkau salah dan kecewa. Saya katakan stop, jangan tinggal dengan masa lalu. Katakan sama-sama, tulis dalam kolom. Tuhan telah mengampuni aku dengan sempurna. Tulis dalam kolom, Tuhan telah mengampuni aku dengan sempurna. Aku tidak mau menghukum diriku sendiri. Tulis dalam kolom. Saya tidak mau tinggal dengan masa lalu. Tulis dalam kolom. Saya tidak mau tinggal dengan kesalahan masa laluku. Supaya engkau merdeka, bebas. Ada banyak orang terintimidasi. Dia hidup di tahun ini tapi dia ditarik dengan masa lalunya. Ditarik oleh masa lalunya. Masa lalunya terus menarik dia supaya dia gak boleh bergerak maju ke depan. Supaya dia tidak boleh move on, tidak boleh bergerak ke depan. Dengan cara apa tipu daya iblis? Yohanes 8 ayat 44, iblis adalah bapa pendusta, mendustai pikiran kita. Dengan berkata kau tidak bisa maju, kau tidak bisa berkembang, kau tidak mungkin sukses, kau tidak mungkin berhasil. Ingatlah kau pendosa, ingatlah kesalahanmu, ingatlah dosamu yang begitu jijik, begitu hancurnya hidupmu. Dan engkau merusak banyak orang, engkau bahkan membunuh banyak orang, engkau menyalahi, engkau banyak melakukan kerusakan kepada masa lalu orang lain. Tuduhan demi tuduhan dengan masa lalu. Itu adalah pekerjaan iblis. Ingat Bapak Ibu, setiap ada suara di hatimu yang merendahkan, menghancurkan, melemahkan engkau, itu pasti dari iblis. Setiap suara yang baik, yang menguatkan, yang menopang, yang memberikan engkau pengharapan, damai sejahtera, itu dari Bapa di sorga. Segala yang baik berasal dari Bapa. Jangan mau tinggal dengan masa lalu. Patahkan. Bahkan engkau hidup dengan yang sekarang ini, bukan yang semalam, bukan tahun lalu, bukan 10 tahun lalu. Terlalu overload beban pikiranmu, terlalu overload, overthinking. Terlalu banyak beban yang kau pikul karena kau bawa beban masa lalu. 10 tahun lalu, 20 tahun lalu, 50 tahun yang lalu. Dan engkau tetap masih tertuduh dengan kenapa aku seperti ini, kenapa aku mau menikah sama dia, kenapa aku mau punya anak padahal aku susah, kenapa aku mau tinggal di kampung sana, kenapa aku mau kemauan dia. Terus dengan masa lalu pun gak siap-siap. Mau berputar balik kita gak bisa kembali ke masa lalu. Yang lalu telah berlalu, yang baru telah datang. Kristus yang baru ada di hati kita, harapan baru, semangat baru, kemenangan baru, berkat baru Tuhan berikan kepada kita. Saudara, kalau ada orang bertanya begini, kalau Tuhan sudah mengampuni kita, mengapa kita masih terus menghukum diri kita sendiri? Nah, disinilah, karena dia belum menerima pengampunan yang sempurna itu. Atau dia sudah menerima pengampunan sempurna, tapi dia nggak paham dengan tipu daya iblis. Dia nggak paham bagaimana iblis bekerja. Makanya kadang-kadang seandainya aku tidak mau yang lalu menikah dengan dia, seandainya aku tidak bekerja di sini, seandainya aku tidak pergi ke sana, seandainya, stop berpikiran begitu. Itu pikiran kalah, itu mental korban. Engkau harus berkata,
bahwa Tuhan sedang menyediakan yang terbaik hari ini bagi saya. Yang lalu adalah pembelajaran hikmat yang saya ambilkan. Tapi saya tidak boleh fokus dan tinggal dengan masa lalu. Saya mau fokus dan tinggal dengan yang sekarang ini. Bahkan saya tidak ajarkan saudara untuk berpikir terlalu jauh ke depan. Kita boleh punya master planning, punya kerinduan impian 10-20 tahun ke depan. Itu gak salah, punya visi gak salah. Bagus dan harus. Tapi kita lebih fokus dengan apa yang kita kerjakan saat ini. Visi boleh ditulis. Tapi mindfulness, kesadaran penuh ada dengan yang sekarang ini. Apa yang sedang kau hadapi. Apa yang sedang dikerjakan. Apa yang sedang kau pegang. Kalau saya sekarang ini sedang pegang mic dan berhadapan dengan saudara lewat sosial media. Saya fokus dengan yang sekarang ini. Itulah mindfulness. Saya tidak memikirkan yang lain-lain. Saya hanya memikirkan bagaimana lewat khotbah ini setiap yang lemah dikuatkan. Yang putus asa diberikan pengharapan yang baru. Nanti kalau saya keluar dari ruangan ini pergi tempat lain, saya mau fokus di situ. Ketika saya pergi ke fitness, ke gym, saya mau fokus di gym, di fitness. Saya tidak pikirkan yang lain. Itulah mindfulness. Di satu waktu memikirkan satu hal. Saudara, engkau adalah orang yang sudah diampuni Tuhan. Bagi orang yang datang kepada Kristus dengan pertobatan dan iman, penghukuman tidak lagi menjadi identitasnya. Roma 8 ayat 1 katakan, jadi sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Tulis dalam kolom, tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Itu Roma 8 ayat 1. Tulis, hafal, saya hafal ayat ini. Tidak ada penghukuman. Jadi ketika ada iblis menuduh saya tepis. Tidak ada penghukuman lagi. Aku sudah diampuni Tuhan, aku sudah diterima Tuhan, dan tidak ada penghukuman atas saya karena dosaku telah diampuni. Ya, dengan mengaku dosa, dengan pengakuan kita diampuni Tuhan. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni Tuhan. Tidak ada kesalahan yang tidak bisa diampuni Tuhan. Kalau saudara bilang, Pak, dosa menghujat Roh Kudus, ya. Menghujat Roh Kudus itu artinya dia menolak Tuhan. Dia gak percaya kepada Tuhan. Memang itu gak bisa diampuni. Kalau saya gak percaya Tuhan, saya menolak Tuhan. Gak ada lagi pengampunan bagi saya. Tapi kalau kesalahan-kesalahan lain, Tuhan ampuni saya. Katakan seseorang pernah salah berzina dengan banyak orang. Kalau dia bertobat, Tuhan ampuni dia. Berbohong. Yang penting kata Tuhan apa? Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Itu yang Tuhan lakukan kepada perempuan yang kedapatan berzina. Tuhan mau kita meninggalkan dosa-dosa masa lalu. Ada perbedaan besar antara saya melakukan kesalahan. Yang pertama adalah pengakuan kalau dia bersalah. Ini adalah sikap yang jujur, rendah hati dan membuka jalan kepada pemulihan. Ya, kalau bersalah, rendah hati. Saya salah, ampuni saya. Udah selesai. Nggak perlu juga minta ampunnya sampai 10 kali, 20 kali. Sama Tuhan pengampunan ketika engkau mengaku dengan sadar dan mau bertobat. Sekali aja mengucapkan Tuhan mengampuni kita. Jangan sampai saya adalah sebuah kesalahan. Jangan sampai katakan itu. Yang kedua adalah penghukuman terhadap diri sendiri. Saya adalah orang yang bersalah, saya orangnya sial, masa depanku hancur, rumah tanggaku hancur, anak-anakku hancur, kurasa kehidupanku begini terus sampai cucuku berhancur. Jangan. No, stop. Ini menutup hati dari kasih karunia Tuhan dan membuat kita terjebak dalam rasa bersalah. Jangan mau tinggal dalam rasa bersalah. Jangan. Buang ke tubir-tubir laut. Buang segalanya itu di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh kasih karunia Tuhan. Merah seperti kermici, putih seperti bulu domba. Artinya apa? Dosa apapun beratnya, Tuhan bisa hapus dosa kita. Tidak ada dosa yang tidak diampuni Tuhan. Berdamai dengan diri sendiri berarti, pertama ciri-cirinya, saya menerima diri saya. Saya tidak harus menjadi orang lain. Kedua, saya mengakui kesalahan saya. Itu orang yang berdamai dengan dirinya. Saya pernah salah, saya pernah gagal, saya pernah jatuh, saya pernah melakukan ini. Mengaku dia. Itu orang yang mau berdamai dengan diri sendiri. Saya menerima pengampunan Tuhan. Kita bukan hanya mengaku, tapi kita menerima pengampunan Kristus. Pengampunan yang penuh kasih karunia itu.
Saya belajar melepaskan masa lalu saya. Saya menerima proses Tuhan. Tuhan sedang proses untuk sesuatu yang lebih baik. Tuhan proses Yusuf. Tuhan proses Abraham. Tuhan proses juga Daud. Orang-orang yang dipilihnya Musa. Tuhan proses untuk sesuatu yang lebih baik. Satu hal penting yang harus kita pahami. Berdamai dengan diri sendiri bukan berarti membenarkan semua kesalahan kita. Berdamai dengan diri sendiri berarti menerima bahwa kita adalah manusia yang tidak sempurna. Tetapi dikasihi Tuhan. Ditebus oleh Tuhan oleh darahnya. Dan sedang dibentuk oleh Tuhan. Itu orang yang berdamai dengan diri sendiri. Ketika kita melihat diri kita melalui mata Tuhan, kita tidak lagi hidup dalam peperangan dengan diri sendiri. Kalau saudara memandang dirimu dengan sudut kacamata Tuhan, dari sudut pandang firman Allah, engkau tidak perlu lagi ada struggle, peperangan dalam dirimu. Karena sudut pandang Tuhan, engkau sudah diterimanya. Dan dosa-dosamu telah diampuninya, bersih, tanpa sisa. Apapun kesalahan masa lalu. Yang penting kita belajar untuk tinggalkan dosa itu. Tinggalkan kesalahan itu. Hiduplah dalam kebenaran firman Allah. Roma 8 ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Mazmur 103 ayat 12, sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga dalam Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang sudah kami terima. Terima kasih buat pengampunan yang sempurna yang Tuhan berikan kepada kami orang berdosa. Tuhan tidak mengingat-ingat dosa masa lalu kami. Dan kami pun tidak mau mengingat-ingat dosa masa lalu kami. Kesalahan masa lalu kami. Kejatuhan masa lalu kami. Kami tidak mau tinggal dengan masa lalu kami. Kami mau hidup dengan anugerah kasih karunia Tuhan. Kami mau fokus dengan yang sekarang kami kerjakan. Bapa, kami bersyukur. Oleh pengampunanmu kami telah ditebus. Oleh pengampunanmu kami telah diterima. Dan kami menjadi anak Tuhan. Kami mau hidup benar seturut firman Allah. Kami tinggalkan segala dosa, kejahatan. Kami mau hidup dalam kekudusan, di dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa. Diberkatilah semua yang mengikutinya. Hamba-Mu mau berdoa bagi mereka yang sakit. Angkat tangan kananmu, taruh di bagian tubuh yang sakit. Di bagian lutut yang sakit, di bagian pundak, di bagian pencernaan, di bagian alat tubuhmu yang manapun sakit, letakkan tangan kananmu. Aku berdoa dari tempat ini, di dalam nama Tuhan Yesus, ketika engkau meletakkan tanganmu di bagian tubuh yang sakit, sakit penyakitmu diangkat Tuhan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, sakit penyakitmu dihalaunya. Dan oleh bilurnya engkau disembuhkan, oleh kuasanya engkau sembuh dan terus berkata dengan iman, aku sembuh, aku sehat oleh kuasa Tuhan. Walaupun masih ada gejala sakit, katakan dengan iman. Oleh kasih karunia Tuhan, aku sembuh, aku sehat. Berkati obat-obat tenaga medis yang mereka kunjungi, menjadi alat kesehatan bagi mereka. Kami juga berdoa bagi mereka yang sedang membutuhkan keuangan, pekerjaan ekonomi mereka, penjualan rumah, penjualan tanah mereka, mengharapkan anak mereka dapat jodoh, mendapatkan keturunan, mendapatkan pekerjaan atau anak-anak mereka lagi ujian, apapun yang mereka tulis di kolom ini. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah apa yang mereka tulis, Tuhan berkati. Tuhan jawab doa-doa mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pulihkan, Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhanlah jawaban atas segala doa-doa yang telah mereka tuliskan di kolom ini. Tuhanlah harapan dan jawaban kami. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Angkatlah kedua tanganmu, bawalah berkat Tuhan. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu. Tuhan menyertai melindungi engkau, menjauhkan engkau dari mara bahaya. Tuhan membuat pekerjaan tanganmu berhasil dan beruntung. Tuhan menyelamatkan seisi rumahmu. Bawalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan pertolongan penghiburan dari Allah Roh Kudus, menuntun kita dalam kebenaran, sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati yang percaya, sama-sama katakan amin, amin. Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu belum subscribe, saya berharap Bapak Ibu bisa subscribe dan bagikan link ini dengan banyak orang. Dengan membagikan link ini, Bapak Ibu sudah terlibat di dalam pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberkati kami dalam mendukung pelayanan lewat dana, lewat berkat taburan yang ada. Tuhan mengembalikan berlipat kali ganda. Kami membuka sekolah keluarga online dan onsite. Bagi Bapak Ibu yang rindu mau tergabung dengan sekolah keluarga, silakan hubungi kami di 0811 63 73 47. Sampai ketemu besok pagi jam 5 waktu Indonesia Barat. Shalom.